Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Boy Bainudin dari kelas 1B. NPM saya 202191046. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sesuai dengan kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam suatu gerakan langkah. Siagian tahun 1980 menegaskan pada proses organisasi fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi. Sedangkan pada proses manajemen fungsi-fungsi dari lebih bersifat departemen atau sektoral. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan cenderung lebih banyak persamaannya dibanding perbedaannya. Administrasi dan manajemen pendidikan adalah mencakup semua kegiatan yang dijalankan oleh institusi pendidikan, khususnya satuan pendidikan, pada berbagai tingkatan dan fungsi tugasnya dalam rangka mencapai tujuan. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada implementasi, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengarahan, pengawasan, dan pemantauan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Planning sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program, dan kegiatan dilaksanakan. Menentukan dan menetapkan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang dibutuhkan. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan sebagai aspek yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Agar perencanaan menghasilkan perencanaan yang baik, konsisten, dan realistis, maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan yang pertama, keadaan sekarang, artinya tidak dimulai dari nol, tapi dari sumber daya yang sudah ada. Yang kedua, keberhasilan dan faktor kritis keberhasilan. Yang ketiga, kegagalan masa lampau. Yang keempat, potensi, tantangan, dan kendala yang ada. Yang kelima, kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan ancaman menjadi peluang analis atau SWOT. Yang keenam, mengikut sertakan pihak-pihak terkait. Yang ketujuh, memperhatikan komitmen. Yang kedelapan, pertimbangkan efektivitas dan efisien, demokratis, transparan, realistis, legalitis, dan praktis. Yang kesembilan, jika memungkinkan, menguji coba kelayakan perencanaan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam memimpin sekolah adalah kemampuan menyusun rencana kerja sekolah atau RKS. Penyusun RKS dilakukan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, identifikasi kesenjangan meliputi memasukkan data terkini dan akurat pada format yang disediakan menjadi profil sekolah. Dua, analisis kesenjangan meliputi merumuskan harapan kesenjangan-kesenjangan dan alternatif pemecahannya. 3. Menyusun program meliputi menetapkan sasaran dan kegiatan. Yang keempat, penyusunan rencana biaya dan pendanaan. Mahasiswa calon guru dan guru harus mengetahui atau mendapat penjelasan bahwa langkah-langkah penyusunan RKS. Yang pertama, RKS harus dikaji bersama oleh kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah RKS yang telah disusun tersebut ada kesalahan atau tidak, masuk akal atau tidak, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengesahan RKS oleh tim sekolah. Diharapkan bahwa sekolah telah berkonsultasi dengan pejabat-pejabat dinas pendidikan kabupaten atau kota di mana sekolah itu berada yang berkaitan dengan RKS, sehingga mereka bisa memberikan gambaran tentang dukungan terhadap RKS tersebut. Terus ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah sebagai kegiatan pengembangan tugas
pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Karena tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja. Tugas-tugas dibagi untuk kerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian yaitu legitimasi, memberikan respon dan tuntutan eksternal, yaitu sekolah mampu menampilkan informasi organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait akan kemampuan sekolah mencapai tujuan melakukan tindakan melalui sasaran. Yang kedua, efisiensi, pengakuan terhadap sekolah pada penggunaan waktu, uang, dan sumber daya yang terbatas dalam mencapai tujuan, yaitu menentukan alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, dana, dan sumber daya sekolah. 3. Keefektifan, menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, tanggung jawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi, dan menentukan personel melaksanakan tugasnya. Yang keempat, keunggulan atau excellent, menggambarkan kemampuan organisasi dalam kepala sekolah melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan harga diri dan kualitas sekolah. Terus ada penggerakan atau accounting. Penggerakan atau istilah pembimbingan menurut Delianggi merupakan aktivitas seorang manajer dalam pemerintah menegaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai atau personil administrasi untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemampuan kepala sekolah dan guru dapat mengimplementasi fungsi-fungsi manajerial yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penggerakan personel melaksanakan program kerja masing-masing. Dalam konteks organisasi sekolah, pergerakan berarti kepala sekolah memberi petunjuk kepada guru dan personel sekolah lainnya bagaimana cara tugas-tugas harus dilaksanakan dan dilaporkan. Memberikan bimbingan selanjutnya dalam rangka membalikan cara kerja, mengadakan pengontrolan terhadap pelaksanaan instruksi-instruksi. Lebih spesifik dijelaskan oleh Ridwan tentang kemampuan manajerial kepala sekolah pada aspek kemampuan fungsi penggerakan, yaitu meliputi penggerakan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, memberikan pekerjaan yang lebih demi mencapai tujuan, mengkoordinir kegiatan secara efektif dan efisien, memberikan motivasi dan mendorong untuk mencapai tujuan, kerjasama dengan guru untuk mencapai tujuan, dan memberikan petunjuk secara teknis. Terus ada fungsi pengkoordinasian dalam organisasi pendidikan, baik dinas pendidikan sampai organisasi pendidikan sekolah, adalah mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dengan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dalam pekerjaan sehingga semua secara tertib ke arah tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara antara lain, yaitu yang pertama, konferensi atau pertemuan lengkap yang mewakili unit kerja. 2. Pertemuan belaka untuk pejabat-pejabat tertentu. Yang ketiga, pembentukan panitia gabungan jika diperlukan. Dan keempat, membentukan badan koordinasi staf untuk mengkoordinir kegiatan. Yang kelima, mewawancarai bawahan untuk mengetahui hal yang penting berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, memorandum atau instruksi berantai. Yang ketujuh, dan tersedianya buku pedoman organisasi dan tata kerja. Terus ada fungsi pengarahan atau directing. Pegawai atau personil organisasi telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan organisasi. Demikian juga halnya guru dan karyawan sekolah. Tetapi dalam operasinya, khususnya dalam penggunaan fasilitas, anggaran, waktu, dan sebagainya, mereka masih memerlukan arahan jelas dari pimpinan agar pekerjaan mereka sesuai
yang diatur dan direncanakan. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Semua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus tetap ingat secara konsisten menuju tujuan. Kadang-kadang karena beberapa faktor yang menyebabkan perumusan tujuan itu tidak jelas atau kabur, mengakibatkan cara pencapaian menjadi tidak jelas. Organisasi pendidikan di provinsi dan kabupaten atau kota harus jelas mendapat pengarahan bahwa mereka bekerja untuk memfasilitasi program-program sekolah. Di lain pihak, sekolah aja harus mempunyai tujuan yang jelas mengacu pada visi dan misinya. Menjelaskan tujuan ini terutama ditampakkan pada perencanaan program kerja sekolah, baik dalam ukuran semester maupun tahunan, baik yang berkaitan dengan mata pelajaran maupun kelembagaan yang akhirnya bermuara pada mutu pendidikan di sekolah. Terus ada fungsi pengawasan atau controlling. Untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan secara sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan atau pengendalian. Kegiatan pengawasan ini dilakukan supaya perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi dan bukan semata-mata ke tujuan individu. Kemudian agar tidak terjadi penyimpangan yang berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina, dan pelurusan suatu dalam kegiatan organisasi dan pelurusan suatu dalam kegiatan organisasi sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Dengan demikian, jelaslah controlling mencakup lanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Mungkin gitu kesimpulannya, manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Pada proses administrasi, fungsi-fungsi lebih bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemental atau sektoral. Fungsi perencanaan setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Kemudian fungsi pengorganisasian artinya sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Kemudian ada fungsi penggerakan, dimaksudkan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi, berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Kemudian fungsi pengkoordinasian mutlak harus dilakukan dalam organisasi pendidikan, karena dalam organisasi pendidikan ada pembagian kerja yang amat substansi, yaitu pekerjaan mendidik dan pekerjaan manajemen satuan pendidikan dan manajemen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai mutu yang dipersyaratkan. Kemudian ada fungsi pengarahan atau directing, difokuskan pada aktivitas masing-masing orang pada tiap-tiap unit. Dengan pengarahan ini akan terhindar dari kekeliruan dan bahkan kerugian. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan, dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi kependidikan melakukan kegiatan pengawasan atau kontrol atau pemantauan atau pengendalian. Mungkin itu cukup itu yang saya dapatkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.